pasar modal ini, jika dihadapkan pada hukum Islam, maka dalam fikih di bagian muamalah atau pada bagian bukan ibadah ada ditemui kajian-kajian mengenai perkongsian atau yang disebut syirkah. Nah, dalam hukum perdata itu dikenal dengan istilah partnership, dan terdapat juga tentang pasal-pasal titipan atau ADA, serta ditemui juga pembahasan mengenai penyerahan modal kepada pihak lain seperti apa yang terjadi pada pasar modal yang mana di dalam fikih itu disebut mudharabah. Jika diperhatikan, jual beli saham pada pasar modal itu termasuk pada kategori mudharabah, sebab emisi di pasar modal sama dengan sistem mudharabah yang ada pada fikih Islam. Pada pasar modal, salah satu pihak sebagai pemodal atau investor dalam fikih disebut sahibul mal, menyerahkan modalnya kepada pihak lain. Dalam hal ini pihak yang membutuhkan modal atau investor. Kemudian modal tersebut itu dikelola atau diinvestasikan, dan hasil atau keuntungannya itu dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang jual beli saham di pasar modal syariah. Saham syariah itu merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten, yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Maka apabila suatu perusahaan dikatakan usaha dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, itu harus melewati proses penyaringan emiten di JII atau Jakarta Islamic Index. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, itu jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya itu telah sesuai dengan prinsip syariah. Adapun efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mutlak. Pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya itu memenuhi prinsip-prinsip syariah. Secara umum, konsep pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional itu tidak jauh berbeda. Perbedaan secara umum antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah itu dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya. Sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional itu terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam konsep pasar modal syariah itu disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan itu harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur ribawi, serta transaksi saham itu dilakukan dengan menghindarkan berbagai praktik spekulasi. Kegiatan investasi keuangan menurut syariah itu pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta atau investor terhadap pemilik usaha atau emiten untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, di mana pemilik harta berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Oleh karena itu, kegiatan investasi keuangan adalah termasuk kegiatan usaha dari pemilik harta atau investor namun secara pasif, sehingga prinsip syariah dalam investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu prinsip kehalalan dan keadilan. Perdagangan efek di bursa dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Secara umum, tahapan tersebut itu berlaku untuk semua jenis efek yang diperdagangkan di BI, yaitu antara lain yang pertama tahap pembukaan rekening dan penyampaian order. Sebelum melakukan jual beli efek, calon nasabah itu harus membuka rekening terlebih dahulu di perusahaan efek yang menjadi anggota bursa dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening. Ketentuan kerjasama antara perusahaan efek dan nasabah itu diatur dalam peraturan Bab 4 LK nomor FVD3 tentang pengendalian intern perusahaan efek dan penyelenggaraan pembukaan oleh perusahaan efek. Nah, ketentuan yang dimaksud adalah yang pertama, transaksi efek itu untuk kepentingan nasabah tidak dapat dilaksanakan sebelum rekening efek dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan. Yang kedua, kontrak seperti yang dimaksud dalam peraturan tersebut di atas itu harus memuat bahwa
efek dan dana dalam rekening efek tersebut dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban nasabah terhadap perusahaan efek. Perusahaan efek mempunyai hak untuk membeli efek untuk rekening efek dengan tujuan untuk menutup saldo negatif. Kemudian dana dan efek dalam rekening nasabah itu dapat disimpan dalam rekening bank kustodian atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian atas nama perusahaan efek untuk kepentingan nasabah. Dan dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening nasabah, perusahaan efek dapat menggunakan efek dalam rekening nasabah sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, kontrak tersebut di atas itu dapat disimpan dalam arsip pada bagian pemasaran dengan dilengkapi dokumen nasabah. Pada perdagangan efek di BEI, penyampaian order nasabah itu dapat dilaksanakan melalui 3 cara, yaitu dilakukan secara manual melalui trader di lantai bursa, perdagangan jarak jauh melalui perusahaan efek anggota bursa, atau input order langsung oleh nasabah melalui internet. Kemudian tahap yang kedua ada tahap pemrosesan order. Order yang telah disampaikan oleh perusahaan efek anggota bursa dalam sistem perdagangan, baik secara manual maupun online, itu akan diproses oleh JATS atau Jakarta Automatic Trading System secara elektronik. Nah, proses tersebut itu dibedakan pada masing-masing pasar yang berbeda sesuai dengan pilihan pasar dari nasabah, baik pasar reguler maupun pasar negosiasi. Perdagangan efek di BEI mayoritas dilakukan pada pasar reguler dengan waktu penyelesaian 3 hari bursa setelah transaksi terjadi. Kemudian yang ketiga ada tahap pelaksanaan transaksi. Nah, pelaksanaan perdagangan saham di bursa efek itu dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS. Nah, perdagangan saham di bursa efek itu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan efek anggota bursa dan juga menjadi anggota clearing KPI. BEI bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Terhadap transaksi yang dilakukan melalui BEI, maka setiap BEAB itu dikenakan biaya atas penggunaan jasa sistem berupa biaya transaksi, clearing, dan penyelesaian sebesar 0,03% dari nilai transaksi yang dibagi secara proporsional kepada BEI, KPEI, dan KCII. Adapun biaya transaksi yang dikenakan BEAB kepada nasabahnya itu berkisar antara 0,2% sampai dengan 0,5% dari nilai transaksi, baik untuk transaksi beli maupun transaksi jual. Kemudian yang keempat ada tahap clearing, penjaminan, dan penyelesaian transaksi. Clearing merupakan istilah dalam dunia perbankan dan keuangan yang menunjukkan aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan suatu transaksi sampai selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Clearing dan penjaminan efek di Indonesia dilaksanakan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Lembaga ini itu dibentuk untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Adapun kegiatan penyelesaian transaksi dilakukan oleh PT Kustodian Sentra Efek Indonesia atau KCII selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, dalam melaksanakan fungsinya, KPI itu mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi clearing dan fungsi penjaminan. Ruang lingkup kegiatan clearing yaitu melaksanakan kegiatan clearing atas semua transaksi di bursa dan melaksanakan proses penentuan hak dan kewajiban anggota clearing yang timbul dalam transaksi. Sedangkan ruang lingkup kegiatan penjaminan yaitu melaksanakan penjaminan penyelesaian transaksi di bursa dan memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota clearing yang timbul dari transaksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Nur Afifa NIM 035. Di sini saya akan menyampaikan tentang akad reksadana di pasar modal syariah. Akad muamalah reksadana syariah di pasar modal.
reksadana syariah berasal dari kata reksa yang berarti menjaga atau mengumpulkan, dana yang artinya biaya atau uang berharga, dan syariah yang berarti aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Secara istilah, reksadana syariah adalah sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan uangnya dan diolah oleh pengurus atau manajer investasi. Kemudian dana tersebut diinvestasikan ke dalam portofolio yang telah dipilih oleh manajer investasi supaya mendapatkan keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah merupakan wadah bagi para pemodal kecil yang ingin berinvestasi di pasar modal tanpa memerlukan modal yang besar, dan pengelolaan dana dilakukan oleh manajer investasi dalam portofolio yang sesuai dengan prinsip syariah serta pembagian hasil menggunakan akad syariah tanpa unsur riba. Karakteristik reksadana syariah. Yang pertama, jenis kegiatan usaha tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu seperti adanya perjudian, lembaga keuangan konvensional atau ribawi, serta usaha yang memproduksi, mendistribusi, ataupun memperdagangkan makanan dan minuman haram yang bersifat mudarat. Yang kedua, jenis transaksinya tidak mengandung hal-hal yang dilarang, yaitu seperti najasi, buy al-ma'lum, insider trading, dan melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat utangnya lebih besar dibandingkan modalnya. Yang ketiga, prinsip aturan investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan dan kegiatan usaha dan hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariat Islam. Yang keempat, adanya proses screening dan cleansing. Selanjutnya adalah multi akad reksadana syariah. Yang pertama, akad wakalah bil ujrah atau wakalah dengan upah. Wakalah bil ujrah merupakan akad di mana salah satu pihak atau mewakil memberikan kuasa kepada pihak lain sebagai wakil untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan yang diperlukan atas nama pemberi wakalah atau kuasa, dan penerima kuasa atau wakil tersebut akan menerima upah atau ujrah. Dalam skema reksadana syariah, akad wakalah bil ujrah terjadi antara investor dan manajer investasi, di mana investor atau pemodal sebagai pemberi kuasa menyetorkan dana kepada manajer investasi sebagai wakil dari investor melalui rekening bank persediaan untuk diinvestasikan. Yang kedua adalah akad baik atau jual beli. Baik atau jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-baik, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar harta atau barang dengan barang lainnya dengan melakukan akad yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan barang. Dalam reksadana syariah, jual beli terjadi antara manajer investasi yang melakukan pembelian efek dari kumpulan dana investor dengan broker atau perantara efek yang mewakili emiten atau perusahaan penerbit efek, dan kemudian diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek. Yang selanjutnya adalah akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama atau sohibul mal yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain atau mudharib sebagai pengelola, di mana keuntungan usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam suatu akad atau kontrak. Dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh si pemilik modal. Akad mudharabah dalam skema reksadana syariah terjadi antara investor sebagai pemilik modal yang diwakili manajer investasi dengan menggunakan investasi
sebagai pengelola dan pembagian laba sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, akad musyarakah inan atau syirka inan yang merupakan salah satu jenis akad musyarakah, yaitu dalam kontrak kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam satu usaha bisnis atau perdagangan yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Syirka al-inan merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha bisnis dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam syirka inan disyaratkan porsi masing-masing pihak baik dalam kontribusi modal, kerja, bagi hasil, serta kerugian yang menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan persentase modal yang disertakan dalam usaha tersebut. Akad musyarakah inan dalam skema reksadana syariah biasanya terjadi antara investor yang mewakili manajer investasi sebagai penanam saham dengan pengguna investasi atau emiten berupa kepemilikan saham dengan pembagian laba sesuai dengan saham yang disebarkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Jannah di sini akan menjelaskan tentang akad obligasi syariah pada pasar modal. Obligasi syariah yaitu merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi. Emiten tersebut nantinya akan memiliki kewajiban membagi hasil pendapatannya berupa margin ataupun bagi hasil kepada pemegang obligasi. Dan juga emiten nantinya juga harus menebus surat berharga tersebut saat sudah jatuh tempo. Dalam obligasi syariah ditekankan bahwa investasi yang dilakukan oleh pemegang surat berharga syariah tersebut merupakan hak kepemilikan dan juga penyertaan. Jadi pemegang obligasi syariah, pemegang surat berharga tersebut memiliki hak terhadap aset yang dimiliki tersebut. Obligasi syariah yaitu terdapat dua jenis. Yang pertama, obligasi syariah mudharabah dan juga obligasi syariah ijarah. Obligasi syariah mudharabah yaitu obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil, yang mana nantinya investor atau pemegang obligasi syariah tersebut pendapatannya berdasarkan dari hasil pendapatan emiten tersebut. Dan untuk obligasi syariah ijarah, pendapatan maksudnya kupon atau bagi hasilnya itu sudah ditentukan di awal. Jadi kuponnya itu tetap sampai nanti surat berharganya ditebus kembali oleh emiten tersebut. Dan untuk obligasi syariah ini, emiten yang mengeluarkan surat berharga haruslah emiten yang tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah. Begitupun dengan bagi hasil yang nantinya akan dibagikan kepada pemegang obligasi syariah. Bagi hasilnya pun juga tidak boleh melenceng dari prinsip-prinsip syariah. Mungkin itu saja dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.